Inilah keyakinan iman kami di dalam Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami semua. Sebab itu kami selalu mengimani kata-kata afirmasi melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan di gereja. Sementara saudara-saudara kami yang lain, mereka beribadah di rumah masing-masing, mungkin juga di tempat di mana mereka berada dengan menggunakan saluran Facebook online atau live streaming. Biarlah semua mendapat lawatan yang sama dari Tuhan Allah yang Maha Baik itu. Setelah pujian dan penyembahan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan yang di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kita boleh menerima sukacita yang dari Allah, yang melampaui segala akal, yang terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Selamat datang di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan juga ada satu saudara yang baru pertama kali hadir, Saudara Brits. Saya tidak tahu nama lengkapnya, unik saudara sekalian. Ketika saudara ini masuk kuliah saya, tidak ada namanya, bertanya apakah ini GGBO sama. Saya bilang ini HP Pak Bambang. Saya mendapatkan nomor HP ini dari map GGBO sana. Oh iya, puji Tuhan, tim kreatif begitu kreatifnya, sampai saya juga tidak ngeh, bahasa situ tidak ngeh kalau HP saya yang nomor depan 0896 itu masuk ke map Google di GGBO sana. Sehingga ketika saudara ini bertanya apakah di GGBO sana ada ibadah di gereja, saya bilang kami menggunakan moda di gereja maupun Facebook ya, jam 9 pagi. Untuk yang di gereja adalah yang berusia di bawah 60 tahun dan tidak ada anak-anak. Sementara yang di rumah masing-masing dengan moda Facebook adalah yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, saya akan datang. Kata saudara Fritz ini yang di depan, yang paling depan samping kiri saudara Tony. Lalu baik, saya akan datang. Puji Tuhan. Jadi saya belum tahu di mana beliau tinggal, statusnya apa, tapi dia bilang baik, saya berusia 25 tahun. Minggu lalu juga ada seorang saudari, saya ingat namanya Dewi Manalu, yang jam 8 sudah datang, dan saya ngobrol-ngobrol. Saya memang agak was-was kalau belum begitu kenal, karena beberapa kali ada modus sampai kita pernah kehilangan keyboard. Kemudian juga ada yang datang katanya dari IKI mana, pemalaman dan berongkos dan sebagainya. Maka kepada saudari ini saya juga agak tanda tanya begitu. Tapi Ibu Gembala bilang kelihatannya sih ngomongnya sih benar gitu, tidak ada modus. Ya baik, saya pikir dia boleh bisa duduk sebentar lalu atau langsung pergi. Saya bilang dia tinggalnya sudah 1 minggu di pintu gerbang Hakiki. Terus bedanya seperti penjual jamu, ternyata bukan penjual jamu. Kemudian tidurnya nampar di gedung pertemuan yang terbuka itu. Saya bilang, waduh, begitu berbahaya seorang wanita. Enggak, ada satpam yang baik. Satpam itu bergantian, mereka tidak tidur malam seperti itu. Besoknya saya bilang, Bu Gembala tolong sambangi dia. Barangkali karena dia seorang diri, tidak ada siapa-siapa, seorang musafir, Ramadan, berpindah-pindah
indah dengan sepeda goes. Barangkali bisa kita persiapkan untuk pelayanan di GPU sana. Nanti pelan-pelan kita masukkan sekolah kita dan sebagainya. Lalu bagi-bagi buku bala ketika belanja di depan masjid itu kan ada penjual sayur. Sudah nggak ada, Pak. Wah, padahal kemarin saya dengar dari anak kecil selama 1 minggu di sana. Ya, puji Tuhan. Jadi kami terus mendoakan. Begitu Bapak Ibu Saudara, karena memang terus kemudian ketika ada banyak nomor HP dan telepon masuk yang tidak saya save namanya, maka saya ragu-ragu untuk mengangkat karena beberapa kali modus seperti itu. Tapi saudara ini Brits saya tidak. Makanya ketika tadi duduk belakang, saya bilang saudara yang bernama Brits, ya itu Pak Irfan. Mudah-mudahan nanti beliau tidak buru-buru dan kami bisa ngobrol sebentar seperti itu. Di mana dia tinggal dan sebagainya, dan jarak mana dan sebagainya. Ya, apa kabar saudara? Haleluya, luar biasa. Hosana, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober ini tema kita berjalan dalam iman. Tema saat ini, subtema saya berikan judul berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Terang Tuhan berarti terang iman di dalam Tuhan. Beriman di dalam Tuhan, berjalan di dalam terang iman. Ya, kita akan membaca kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Mbak Tina tolong ditampilkan ayat-ayat ini. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakan, Bapak Ibu menyimak baik-baik. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kalimat yang terakhir ini yaitu mari kita berjalan dalam terang Tuhan menjadi subtema khotbah saya pada saat ini. Dalam Perjanjian Baru kita lanjutkan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keterkaitan berikut pertama dalam Perjanjian Lama Yesaya pasal 2 adalah bahwa ada gunung-gunung Sion dan ada Yerusalem tempat ibadah atau bait Allah di sana. Bangsa berduyun-duyun, segala bangsa berduyun-duyun dari puncak-puncak gunung di hulu menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Mereka datang beribadah menyembah Tuhan di Yerusalem. Seseorang yang beriman tentunya dia akan berjalan mencari jalan Tuhan atau berjalan di dalam terang iman, terang Tuhan, supaya kehidupannya boleh senantiasa diberkati dan aman di dalam perlindungan Tuhan. Pasal dalam Perjanjian Baru Injil Matius pasal 8 dikatakan bahwa seorang yang tidak mengklaim sebagai umat percaya atau sebagai keturunan Bapak Abraham, Bapak orang beriman, tetapi memiliki iman yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perwira ini, saudara sekalian, meskipun dia seorang yang terkenal, seorang yang berpangkat, seorang yang berpunya, tetapi dia menempatkan diri bahwa itu belum segala-galanya atau tidak ada apa-apanya. Bahwa Yesuslah yang ditempatkan oleh perwira ini sebagai yang tertinggi, raja di atas segala raja. Maka dengan iman yang sangat luar biasa itu, Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Luar biasa, dan perwira itu memperoleh apa yang menjadi pengharapannya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara sekalian, sebenarnya ada keterkaitan link seperti itu, bahwa Yesus Kristus tidak pernah diimani oleh perwira ini oleh karena apa? Oleh karena dia tidak termasuk terhisap di dalam suku keturunan Israel atau anak-anak Abraham. Lalu juga bawahan atau hamba dari perwira ini juga bukan sanak kadang, bukan siapa-siapa, apalagi orang terdekat, apalagi keluarga inti. Tetapi kita lihat bahwa perwira ini menempatkan diri sebegitu rupa, tanpa memperhitungkan jabatannya dan kepopulerannya, tanpa memperhitungkan kepunyaan dia, jabatan dia, dan dengan bawahannya atau hambanya, tetapi begitu luar biasa perhatian, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, perhatian, kasih kepada sesama, yaitu kepada hambanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang ditunjukkan oleh sang perwira ini sangat mengagumkan. Ada terkadang orang-orang yang mengklaim diri sebagai umat pilihan Allah, dia rajin beribadah, rajin di gereja, rajin melayani, tetapi tidak menempatkan diri sebagaimana sang perwira ini yang dilaporkan ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Orang-orang pada saat itu masih tampak dengan jelas dengan bukti fisik, yaitu bahwa para ahli Taurat, Farisi, dan orang-orang Saduki menunjukkan imannya yang berlebihan, menunjukkan imannya sehingga mereka berdoa di tempat-tempat umum supaya tampak berdoa, menunjukkan imannya sedemikian rupa seperti mendemonstrasikan ibadah di tikungan-tikungan jalan seperti itu. Sesungguhnya iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan tidak perlu terlalu aktif dan agresif dipertontonkan kepada semua orang, bahwa dengan perilaku kita yang baik maka kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jika saja mereka tidak melihat sendiri tanda dan mukjizat yang dibuat oleh Yesus, maka bisa dipastikan bahwa mereka tidak percaya akan kuasa dan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hal ini berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh sang perwira ini. Ia justru yakin di dalam jabatannya yang tinggi itu, di dalam keterkenalannya, di dalam kepunyaannya itu, ia justru yakin bahwa Yesus dapat atau akan mampu menyembuhkan hambanya tanpa ada pertunjukan tentang kekuasaan atau kehebatan dari Tuhan Yesus. Meskipun sang perwira ini tidak pernah melihat bahwa Yesus menyembuhkan seorang buta dengan tangannya, terkadang Tuhan Yesus bekerja atau mengadakan mukjizatnya seperti itu, dengan sepatah kata saja seseorang akan sembuh. Perwira ini tidak pernah bertemu langsung atau kontak fisik dengan Yesus, tetapi iman yang ada di dalam perwira ini justru luar biasa, melebihi, mengatasi dari umat-umat percaya yang ada di Yerusalem, pusat Bait Allah pada saat itu dan sekitarnya. Lalu kemana orang-orang yang rajin beribadah di rumah Allah di Yerusalem itu? Sehingga kalau kita tampilkan kontras, maka mereka kalah aksi, kalah reaksi, kalah jawaban, kalah pengakuan dengan sang perwira ini. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa sang perwira ini ternyata lebih memiliki iman yang sejati, iman yang tidak melihat bagaimana Yesus melakukan tanda ajaib, tanda mukjizatnya, tetapi perwira ini langsung memiliki iman yang sama. Bukankah ya Salam? Bukankah di dalam kitab Ibrani pasal berapa Pak Iwan tentang iman itu? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Mbak Kinan bisa di-sharekan, karena Pak Gembala ini semakin faktorku kok takutnya ada kalimat kata yang kelewatan. Ya, nah ini dia Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengharapkan yang belum ada, kita harus punya iman. Dan bukti belum kelihatan, tetapi bukti kalau kita punya iman dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini lengkaplah sang perwira, meskipun dia tidak terhisap dalam golongan Bapak Abraham, Bapak orang beriman itu, tetapi luar biasa. Iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada pribadi Yesus. Biasanya kalau kita udah melihat, oh iya ya, tidak usah langsunglah dari mulut ke mulut kesaksian, wah Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh, berjalan
berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar, dari mulut ke mulut kesaksiannya, lalu kita percaya. Apalagi kalau dari ring pertama, keluarga terdekat kita yang ditolong oleh Yesus, kita percaya. Apalagi kalau kita mendapatkan berkat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Oh, saya berdoa, saya mengiring Tuhan, saya beribadah. Waduh, daganganku laris. Waduh, perusahaanku maju berkembang. Waduh, aku naik pangkat dan dikasih bonus oleh bos. Seperti itu. Gejala atau tanda seperti itu yang membuat iman seseorang menjadi percaya. Tetapi Ibrani pasal 11 ayat 1 tidak demikian. Perwira ini memiliki iman yang tidak hanya berhenti melihat atau tampak kepada tampilan luar. Ketika melihat baru kita percaya. Ya, saya juga teringat pernah pukul 11 malam, 11.45 ada yang WA, Pak, ini GGB sana. Saya bilang, ya saya pendeta GGB sana. Terus besok ibadah jam berapa? Jam 9 saya katakan begitu. Lalu alamatnya seperti yang ada di media, yang ada di media. Lalu ketika begitu dia nelpon. Nama belum saya save, tidak tahu siapa, dia nelpon. Saya berpikir begitu semangatnya orang ini, tapi tengah malam nelpon dalam etika ketimuran, maka mengapa tidak besok saja ketemu, atau maka mengapa tidak besok pagi-pagi saja telepon, saya tidak akan, dan dia bukti bahwa dia tidak datang. Andai kan dia datang, maka besok paginya bisa ngobrol setelah ibadah, ya. Puji Tuhan, seperti saudara Prince ini, ya. Bumena, nanti tolong saudara Prince ini nama lengkapnya siapa, nama, tempat tanggal lahir, hobi, alamat, cita-cita, bintang film kesayangan, bukan seperti itu, ya. Nama dan ya apakah masih kuliah atau apa, ya. Nanti ketua Yud tolong, ya, supaya Yud makin bertambah-tambah dan apa namanya, aku makin berkurang-kurang. Bapak Ibu Saudara, mungkin sang perwira berpikir bahwa iman bisa mendekatkan jarak atau melipat jarak dan kehadiran, serta menghadirkan sosok Yesus tanpa harus bertemu langsung dan berjumpa langsung. Itulah konsep yang dipraktekkan oleh sang perwira ini. Sang perwira kemudian menjadi model bagi umat-umat percaya sepanjang masa. Bagaimana kita harus beriman pada kondisi dewasa ini, di mana kita tidak lagi berjumpa secara langsung dengan Yesus. Apakah kita masih memiliki iman yang sungguh-sungguh sebagaimana perwira tadi, ya saudara sekalian? Sang perwira mengajak kita untuk memiliki iman yang sejati, mata yang tertuju kepada Yesus, berjalan di dalam terang Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh berasal dari kedalaman hati kita yang dengan ringan hati dan rela hati menghambakan diri kita kepada Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja, juru selamat kita, meskipun tidak pernah tampak dan tegur sapa dengan kita. Tetapi seseorang yang memiliki iman yang tinggi, yang sungguh-sungguh yang berjalan dalam terang iman, dia dengan rela hati dan dengan ringan hati menghambakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu pula yang membuat sang perwira dan kita semua mampu berjalan di jalan terang yang kita imani. Patokan kita, way of life kita adalah Yesus Kristus dalam ajarannya, di dalam firman Tuhan, dan kita berjalan di jalan terang firman Tuhan itu, saudara sekalian. Firman Tuhan kepada Yesaya, perikop yang pertama kita baca tadi, mengatakan bahwa pada saatnya
Tuhan Allah akan datang untuk mendirikan kerajaannya di tempat yang tinggi. Kerajaan yang sekarang ini boleh ada, ya, kerajaan-kerajaan boleh ada, pemerintahan boleh ada, pemerintahan negara boleh ada, yang dibagi menjadi sub-sub region. Ada pemerintahan daerah tingkat 1, ada pemerintahan daerah tingkat 2. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang ingin bertemu dekat dengan kepala pemerintahan atau calon kepala pemerintahan, baik itu daerah tingkat 2, daerah tingkat 1 maupun pusat, saudara sekalian. Ya, padahal itu adalah pemimpin pemerintahan secara politik di dunia ini. Mengapa kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat sebagai Raja di atas segala raja ada orang-orang yang tidak mau dengan aktif, dengan rajin, dengan setia menghambakan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, berjalan di dalam terang iman tidak bisa diibaratkan atau diandaikan begitu saja dengan perumpamaan-perumpamaan atau analogi-analogi, saudara sekalian. Untuk dapat berjalan dalam terang, kita dituntut untuk pertama-tama memiliki iman yang teguh, yang sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tadi saya katakan, untuk ketemu pejabat tingkat kota atau kabupaten saja begitu senangnya orang ingin bertemu. Apabila pejabat tingkat kabupaten atau kota masuk ke kampung dia, betapa kampung itu dibuat seperti penyambutan yang luar biasa. Apalagi pejabat dari daerah tingkat 1, apalagi pejabat dari pusat. Ya saudara sekalian. Tetapi kepada Yesus, mengapa umat-umat Kristen, umat-umat percaya tidak mempersiapkan diri berjalan di dalam terang iman? Iman yang sejati tidak muncul saat kita ada di masa puncak hidup. Berapa keberhasilan kita? Ukuran keberhasilan kita, apakah kita pejabat teras, pejabat eselon tertinggi? Apakah kita punya safe deposit yang luar biasa, cukup untuk 7 bahkan 8 keturunan? Ataukah kita sampai di satu puncak ketenaran popularitas lalu iman yang sejati baru muncul? Tidak demikian, karena iman yang sejati itu tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Atau iman yang sejati tidak muncul saat kita telah menikmati ketentraman dan kenyamanan hidup. Kalau pikiran saya tidak pusing lagi, maka saya nanti akan memiliki iman yang sejati. Tidak demikian ya saudara sekalian. Iman yang dimaksudkan adalah rasa percaya sungguh kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan sejak kita dilahirkan, born, until we be born again, sampai kita dilahirkan kembali, dilahirkan secara jasmani oleh orang tua ibu kandung kita, lalu be born again oleh kuasa Roh Kudus yang membaharui hidup kita menjadi memiliki karakter yang luar biasa, yaitu karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah rasa sungguh-sungguh pengabdian kepada Allah sejak kita dilahirkan sebagai orang Kristen sampai melalui baptisan, sampai kepada kita kembali bersatu dengannya di dalam kemuliaan. Semalam di dalam ibadah penghiburan keluarga Bapak Gunawan, saya katakan saudara sekalian bahwa sesungguhnya banyak orang itu kalau bisa istilah kata-kata kematian itu dijauhkan daripada
kalau boleh aku tidak mati. Bahkan muncul puisi kehidupan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi mana mungkin, karena kodrat kita adalah dilahirkan natalitas dan mati kembali kepada Tuhan, mortalitas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sejak menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, kita selalu menyandarkan harapan kita dan langkah hidup kita, apakah itu dalam penderitaan dan dalam duka kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam iman kita, kita juga terus diperintahkan melalui firman Tuhan untuk terus hidup tetap di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, berakar di dalam Dia dengan iman, meskipun kehidupan kita itu mengalami pasang surut, naik turun, up and down, tetapi kita harus memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita setiap hari, seringkali kita hanya datang pada Yesus di saat kita sedang dalam keadaan berjaya, sukses, atau sebaliknya, di dalam keadaan yang sedang menderita, banyak masalah atau terpuruk, dua hal ini. Tapi kalau tengah-tengah, kaya juga safe depositnya tidak terlalu banyak, tapi kita tetap merasa aman. Bro, kalau kamu merasa aman, iya, karena aku punya deposito 10 juta. Alah, 10 juta saja kita merasa aman. Bukankah kita anak raja di atas segala raja? Bro, kelihatannya kamu tenang-tenang gak perlu Yesus. Nantilah, aku kan sekarang masih punya jabatan di kantor gua lah. Jabatan saja, di bangga-banggain. Atau dalam keadaan terpuruk, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku terus dalam keadaan sakit seperti ini? Suamiku sakit, anakku sakit, anakku sakit, usahaku seret kepada Tuhan. Dan akan berikan gereja, berdoa kepada Tuhan. Dua momen kehidupan ini, sukses atau terpuruk, up atau down, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi alangkah hebatnya saudara, apabila apakah dalam kondisi up, smooth atau down, kita tetap mengabdi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui dua bacaan kita dalam Yesaya dan Matius ini, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menghadirkan Yesus dalam seluruh momen kehidupan kita. Tidak hanya pada saat kita masih muda, ya seperti Bang Doni ini masih muda, Bang Brits masih muda, ya kemudian Bang siapa ini, kenapa Bang, saya ingat pakai saja tapi namanya sudah lupa. Bang Iwan juga meskipun dipanggil saudara, Bang masih muda, ternyata semua yang dipanggil saudara belum muda secara usia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus mencintai kita semua, dan Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita kini dan di dalam kekinian kita. Ingat, karena Tuhan Yesus selalu hadir, jangan kita melupakan Tuhan Yesus melalui melupakan Roh Kudus-Nya. Karena kita adalah bait Allah, di mana Allah atau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mencintai kita dan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita jika kita sungguh-sungguh beriman, percaya, dan menyerahkan hidup kita kepadanya dan menghadirkannya di dalam seluruh proses hidup kita. Menghadirkan Yesus sudah ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus tidak dihadirkan, melainkan dibiarkan tertidur. Maka ketika ada masalah yang besar, ombak, gelombang, laut yang begitu besar,
mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak was-was ketakutan karena Yesus tidak dihadirkan di dalam seluruh proses kehidupan mereka. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita yang ada di gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menyaksikan atau join dalam ibadah melalui Facebook, saudara sekalian, mari kita selalu berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan selalu menghadirkan Yesus dalam seluruh proses kehidupan kita. Ya, saya ingin bertanya kepada tim musik, bagaimana saudara menghadirkan Yesus dalam pelayanan saudara musik? Jawabannya tentunya ketika tadi saudara berdoa di ruang samping, saudara meminta, Tuhan, urapi aku pelayananku bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah, tapi oleh Roh-Mu yang jadi memimpin aku. Karena kepastian kita tidak ada apa-apanya, tetapi dengan Tuhan memimpin kita, maka keberhasilan yang sejati akan dicapai. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera, bahagia dan sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan mempersiapkan juga persembahan kita yang sudah disiapkan tadi oleh tim kreatif penyambut jemaat di depan. Selain mencek protokol kesehatan saudara, juga tentunya memberikan envelope persembahan itu. Yang belum bisa ambil jari, nanti tim kreatif akan memberikan atau menitipkan amplop itu kepada saudara, baik amplop persembahan, amplop untuk PDS, daya dan sarana, maupun amplop persepuluhan, biar kita persembahkan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, sebelum mari kita bangkit berdiri, dan sebelum saya mengakhiri kita dengan doa penutup dan doa berkat, mari kita akan bersama-sama mengucapkan, mendeklarasikan deklarasi dalam memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, sudah ada di depan. Ya, bersama-sama kita akan ucapkan 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan ini. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami dan memperdulikan kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah umum pada hari Minggu ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Selaya kami terus mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus untuk berkenan kepada Allah, menjadi ibadah kami yang sejati. Kami membawa persembahan yang terutama adalah diri kami, untuk kami terus mengabdi, menghambakan diri, berjalan dengan iman, dengan langkah iman, dengan terang iman di dalam pimpinan Tuhan hari-hari yang kami lalui. Juga kami membawa persembahan kami berbentuk dana untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja-Mu di sini. Bapak, Engkau melihat bahwa inilah persembahan kami, meskipun atau mungkin tidak seberapa secara jumlah, tetapi kami memiliki semangat memberi dengan suka hati dan rela hati, tulus dan ikhlas,
Sehingga Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang kami persiapkan di dalam envelope persembahan ini, tetapi Tuhan melihat hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dari keluar masuk kami dalam gereja atau rumah Tuhan, juga rumah kami masing-masing, pekerjaan kami, dijauhkan kiranya kami semua dari segala mara bahaya, musibah dan kecelakaan. Kami mengangkat kedua tangan kami saat ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang di gereja maupun yang di rumah, terus arahkan iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Saudara silakan tim worship leader singer maju ke depan, kita naikkan pujian, kemudian nanti kita akan pulang dengan tertib satu persatu. Nanti Ibu Pendeta akan maju dari depan. Terima kasih Yesus.